Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan memberikan materi tentang masyarakat multikultur. Apa itu masyarakat multikultur? Secara etimologi, kata multikultur berawal dari dua kata, yaitu multi dan kultur. Untuk kata multi berarti satu, plural, artinya berjenis, sederajat. Yang kedua beragam, dan yang ketiga banyak. Sementara kata kultur itu berarti kebudayaan. Ini artinya secara sederhana, masyarakat multikultur itu adalah masyarakat yang terdiri dari beragam kelompok sosial dengan sistem norma dan kebudayaan yang berbeda-beda. Masyarakat multikultur sendiri merupakan bentuk dari masyarakat modern, di mana anggotanya terdiri atas berbagai golongan, suku, ras, agama, dan kebudayaan. Mereka hidup dalam suatu wilayah, baik nasional maupun internasional. Kemudian multikulturisme tidak hanya bermakna keanekaragaman atau kemajemukan, tetapi juga bermakna kesederajatan antar perbedaan. Artinya dalam masyarakat multikulturisme tidak ada sistem norma dan kebudayaan yang lebih tinggi daripada yang lain. Semua perbedaan adalah sederajat. Kemudian masyarakat multikultur dengan masyarakat majemuk tidak sama. Untuk masyarakat majemuk itu menitik beratkan pada keanekaragaman suku dan kebudayaan. Sementara untuk masyarakat multikulturisme merujuk kepada kesetaraan atau kesederajatan kebudayaan yang ada di dalam masyarakat itu. Untuk pengayaan, menurut Pierre L. van Berge, keanekaragaman dalam masyarakat memiliki beberapa karakteristik. Pertama, tersegmentasi atau terbagi-bagi ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki sub kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, memiliki struktur sosial yang bersifat komplementer atau tidak saling melengkapi. Yang ketiga, kurang mengembangkan konsensus atau kesepakatan yang merupakan nilai-nilai dasar. Yang keempat, relatif sering terjadi konflik sosial. Yang kelima, relatif integrasi itu muncul ada paksaan dan saling ketergantungan ekonomi. Yang keenam, adanya dominasi politik dari satu kelompok terhadap kelompok yang lain. Kemudian Indonesia itu merupakan masyarakat multikultur. Kenapa? Karena ada beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia itu masyarakatnya multikultur. Yang pertama karena kondisi geografis, yang kedua pengaruh kebudayaan asing, yang ketiga kondisi iklim, dan yang keempat integrasi nasional. Untuk itu, mengacu dari pendapatnya Pierre L. van Berge dan kondisi masyarakat kita, itu kenapa di negara kita, di masyarakat kita sering terjadi yang namanya konflik sosial dan kesenjangan sosial. Apa itu konflik sosial dan kesenjangan sosial? Sudah saya jelaskan dalam video sebelumnya. Bagaimana mengatasi masalah yang sering muncul di negara kita, di masyarakat kita, yaitu dengan pendidikan multikultur. Bagaimana pendidikan multikultur? Secara sosiologis ada 3 konsep pendidikan multikultur. Pertama adalah toleransi. Toleransi itu menjadi penting dan ini harus ditanamkan sejak dini, bahwa setiap manusia mempunyai identitas sosial yang berbeda-beda dan identitas sosial itu harus dihormati. Yang kedua, sikap peduli. Sikap peduli juga menjadi sesuatu bagian daripada pendidikan multikultur itu sendiri. Ketiga adalah keterbukaan. Keterbukaan ini juga menjadi penting dan itu harus juga ditanamkan sejak dini, karena keterbukaan itu awal daripada multikulturisme itu sendiri, kesetaraan dan kesederajatan. Di sisi lain, apa manfaat masyarakat multikultur? Pertama, dalam hubungan yang harmonis dapat digali kearifan lokal. Yang kedua, munculnya rasa penghargaan terhadap kebudayaan lain.
Yang ketiga, benteng kebudayaan dari ancaman budaya lain. Yang keempat, menjadi alat untuk membina dunia menjadi aman dan sejahtera. Yang keenam, mengajarkan kepada kita bahwa kebenaran itu tidak hanya dari kita, tetapi muncul dari budaya lain, sehingga muncul toleransi, kemudian peduli, dan keterbukaan. Demikian materi pada video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.